Baik, pekabaran kita berjudul Tidak Ada Yang Lain. Di dalam Alkitab ada satu kata yang penting sekali dan wajib diketahui dan dipahami oleh semua umat Allah, khususnya di Perjanjian Lama. Dan kata itu adalah Tuhan dalam huruf besar. Tuhan dalam huruf besar ini kurang diselidiki karena sudah dianggap dipahami oleh umat. Kadang-kadang ditulis Allah dalam huruf besar. Namun keduanya sama, sebab baik kata Tuhan dalam huruf besar maupun Allah dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Ibrani Yehova. Nah, siapakah Tuhan dalam huruf besar ini dan mengapa penting sekali kita kenal? Saya yakin banyak dari kita sudah belajar, tetapi ada beberapa poin yang perlu kita tekankan pada Sabat pagi ini untuk menjadi pembaharuan dan juga pelajaran bagi yang baru, bagi umat-umat Tuhan yang baru bergabung. Nabi Yesaya menuliskan dalam Ulangan 32 ayat 6, demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, ya, Tuhan dalam huruf besar, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingat, melalui ayat ini, Tuhan dalam huruf besar dinyatakan adalah Bapa kita, pencipta kita. Kemudian dalam Yesaya 64 ayat 8 dikatakan, tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Tuhan dalam huruf besar yaitu Yehova adalah Bapa kita. Kembali, Dialah pencipta kita. Nah, sekarang perlu kita buktikan khususnya bagi para pelajar, apakah benar Tuhan dalam huruf besar itu adalah Sang Bapa? Kita buka ayat yang berikut ini dan perlu kita ingat selalu, yaitu Mazmur 83 ayat 19. Dalam bahasa Indonesia atau ayat 18 dalam bahasa Inggris. Dikatakan, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Jika dikatakan Engkau saja yang bernama Tuhan dalam huruf besar atau bernama Yehova, dalam bahasa Inggris langsung digunakan kata Jehovah. Itu artinya Tuhan dalam huruf besar sama dengan Jehovah sebagaimana dalam bahasa Ibrani tadi, dan itu sebabnya dikatakan engkau saja yang bernama Jehovah, artinya hanya satu oknum yang bernama Yehova, hanya sendiri Dia. Dan oleh karena itu, perhatikan beberapa ayat berikut ini menyatakan tentang Tuhan dalam huruf besar atau Jehovah. Yesaya 37 ayat 20. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Tadi dalam Mazmur dikatakan Engkau saja yang bernama Tuhan, di sini dikatakan hanya Engkau sendiri Tuhan. Ya. Itu sebabnya hanya satu. Ayat ini mirip dengan Mazmur 83 ayat 19 tadi. Dan karena sendiri, oleh karena itu Alkitab berulang-ulang menyatakan tidak ada yang lain, yang mana merupakan dasar daripada judul renungan pada pagi hari ini. Kita baca Ulangan 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sepertinya lupa dibuat huruf besar semuanya. Padahal kata Tuhan dalam Ulangan 4 ayat 35 ini diterjemahkan dari kata Yehova. Dan itu sebabnya dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi kata Lord dalam huruf besar. Dan Alkitab berkata tidak ada yang lain kecuali Dia. Artinya hanya satu, tidak ada yang lain. Lalu Yesaya 45 ayat 5 sampai 7. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku.
supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Berulang-ulang Alkitab menyatakan bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Allah dan tidak ada yang lain. Perhatikan dalam Alkitab ini atau ayat ini, Tuhan dalam huruf besar berkata, kecuali aku tidak ada Allah. Kata aku artinya satu, sendiri, tunggal. Nah, sebagai informasi, ada di situ kalimat yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Ada yang bertanya, kenapa Allah menciptakan gelap? Bahkan dikatakan menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Saya sampaikan ke beberapa yang bertanya adalah sama seperti Firaun. Dalam Alkitab dikatakan Allah mengeraskan hati Firaun. Allah tidak mengeraskan hati Firaun, tetapi Allah berbuat sesuatu yang mana kalau Firaun terima, dia akan menghormati Allah. Tetapi kalau dia tidak terima, dia keraskan hatinya. Jadi pada waktu Allah berbuat, yaitu tulah-tulah tersebut, begitu diminta diberhentikan, dia keraskan hatinya. Oh, rupanya dia dengar sama saya bilang berhenti, berhenti. Nah, dia keraskan hatinya. Kemudian kita lihat juga pengalaman Saul. Ya kan? Roh jahat yang daripada Allah datang kepada Saul katanya. Makanya diundang si siapa? Daud untuk main kecapi, main musik. Sehingga larilah itu roh jahat. Tapi kalau kecapi itu tidak bermain atau Daud tidak bermain, roh jahat yang dari Allah mengganggu Saul. Apakah Allah memberikan roh jahat? Tidak. Tetapi karena Allah tidak bekerja lagi atau tidak bersama lagi dengan Saul, maka roh jahat datang kepadanya. Ya. Demikian juga dengan gelap. Gelap itu adalah karena tidak ada terang. Makanya gelap. Tapi kalau ada terang, gelap itu sirna atau hilang. Ini yang perlu kita pahami. Jadi supaya jangan orang bingung. Namun yang utama dari ayat-ayat ini adalah berulang-ulang dikatakan, akulah Tuhan, akulah Allah, tidak ada yang lain. Di luar aku tidak ada Allah, kata dia. Artinya dia satu-satunya. Jehovah itu adalah satu-satunya Allah. Yeremia menuliskan dalam Yeremia 10 ayat 10 yang berbunyi, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Nah, siapakah Allah yang benar dan Allah yang hidup? Yohanes 17 ayat 3 tentang Allah yang benar. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus berdoa kepada Bapanya dan Yesus nyatakan dengan jelas bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Kemudian Allah yang hidup, Petrus nyatakan dalam Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus akui bahwa Yesus adalah anak dari Allah yang hidup. Artinya Allah yang hidup punya anak. Karenanya Allah yang hidup adalah Allah Bapa. Oleh sebab itu jelas bahwa Tuhan dalam huruf besar yang diterjemahkan dari kata Ibrani Yehovah adalah Allah Bapa. Dan memang yang disebut Allah Bapa hanya satu, tidak ada yang lain. Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Inilah yang Alkitab nyatakan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kita masih akan lihat beberapa fakta Alkitab lainnya. Tapi kita lihat dulu roh nubuat. Bagaimana dengan roh nubuat? Siapa Jehovah dalam roh nubuat? Kita baca From Heaven with Love halaman 70 paragraf 5. Dikatakan, pada pembaptisan juru selamat, setan mendengar suara Yehovah bersaksi tentang keilahian Yesus. Sekarang Yesus telah datang yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Roma 8 ayat 3. Bapa sendiri yang berbicara. Jelas bahwa Yehovah adalah Allah Bapa. Sebab memang Jehovah inilah yang disebut satu-satunya Allah yang benar dan Allah yang hidup.
Kemudian suara hati nurani halaman 228 paragraf 3 berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Ini Yesus yang berkata. Meskipun mereka tidak mengurusi tanggung jawab yang dibebankan atas mereka, Yesus terlibat dalam urusan Bapaknya. Maria tahu, yaitu ibunya, bahwa ia, yaitu Yesus, tidak merujuk pada ayah duniawinya, Yusuf, tetapi kepada Yehova. Jadi pada waktu Yesus katakan rumah Bapakku atau urusan Bapakku, yang dia maksud adalah Yehova. Jelas sekali bahwa Yehova adalah Bapanya Yesus, yang adalah Allah Bapa. Dan dalam The Review and Herald tanggal 3 Maret tahun 1874 paragraf 20, Roh Nubuat berkata, ia, yaitu setan, melihat kilatan-kilat dari langit yang tak berawan dan mendengar kata-kata menakutkan dari Yehova. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terang benderang bahwa Yehova adalah Allah Bapa. Karenanya baik Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan dalam huruf besar, yaitu Yehova, adalah Allah Bapa. Mengapa penting sekali kita ketahui dan mengenal akan Allah Bapa? Karena Allah Bapa adalah Allah yang hampir dilupakan. Kita semua tahu ada hari yang hampir dilupakan, yaitu hari Sabat. Tetapi ada Allah yang hampir dilupakan, yaitu Allah Bapa. Sebab umumnya manusia sering menyebutkan kata Allah. Dengan menyebutkan kata Allah mereka rasa sudah cukup. Tidak demikian saudaraku dalam Tuhan. Sebab Allah macam-macam. Ada Allah agama A, Allah agama B. Ya. Allah agama C. Gereja Advent yang sekarang kalau sebut kata Allah ada berapa dia? Ada 3. Jadi harus jelas pada saat kita mengatakan Allah, siapa yang kita maksud dengan Allah. Dan karena kita anggap sudah tahu dan biasa, akhirnya Allah yang hampir dilupakan ini tidak dikenal lagi oleh orang banyak. Itu sebabnya dikabarkan apa? Pekabaran malaikat ketiga. Nanti kita akan baca. Jadi tidak cukup kita menyatakan Allah saja, kita harus kenal siapa Allah yang kita sembah. Dan Alkitab serta Roh Nubuat dengan jelas nyatakan bahwa hanya satu Allah, yaitu Bapa. Tidak ada yang lain. Di luar Bapa tidak ada Allah. Paulus menyatakan yang berikut ini dalam 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Kita harus baca dari ayat 4 supaya melihat kenapa Paulus bicara demikian. Karena dia ahli Taurat, dia orang Farisi. Tentang hal makan, daging, persembahan berhala, kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Bapa itu sumber dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Bapa sumber, anak sebagai salurannya. Paulus seorang ahli Farisi. Paulus seorang Farisi. Dia tahu isi perjanjian lama. Paulus tahu tidak ada Allah selain daripada Yehova yang adalah Allah Bapa. Itu sebabnya Paulus berkata hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Karenanya penting sekali bagi kita untuk segarkan ingatan banyak orang bahwa Allah itu ada dan Dia adalah Bapa. Tidak ada Allah yang lain, hanya satu Allah. Allah itu Esa dan Dia adalah Bapa. Ini penting kita kabarkan kepada dunia. Sebab dunia sudah hampir lupa terhadap Bapa. Mereka sudah campur-campur ajaran-ajaran sehingga orang tidak tahu siapa Allah yang sebenarnya. Itulah sebabnya kita kabarkan pekabaran malaikat pertama untuk sembah Allah, yaitu Allah Bapa. Alkitab berkata dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka
yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Ingat, di dalam perjanjian lama disebutkan hanya ada satu Allah, yaitu yang bernama Tuhan dalam huruf besar atau Jehovah dalam bahasa Ibrani, dan Dia adalah Allah Bapa. Tidak ada Allah selain Bapa. Itulah yang perjanjian lama nyatakan. Apakah di perjanjian baru ada Allah yang lain? Tentu tidak. Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sama, yaitu Allah Bapa. Itu sebabnya Paulus katakan apa? Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Jadi Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sama, yaitu Allah Bapa. Tidak ada yang lain. Di luar aku, kata Bapa, tidak ada Allah. Perhatikan, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Siapakah Dia ini? Kita buka Kisah 14 ayat 15. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya disebut juga Allah yang hidup. Nah, siapakah Allah yang hidup ini? Paulus jawab dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. Bahkan dia katakan tentang Allah yang benar. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Allah yang hidup dan yang benar itu punya anak, namanya Yesus. Karenanya Allah yang hidup ini siapa? Allah Bapa. Petrus katakan tadi, Allah Bapa sebab Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yesus sendiri berdoa kepada Bapanya dan berkata, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah yang benar dan Allah yang hidup adalah Allah Bapa. Itu Alkitab yang nyatakan. Allah Bapa lah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kemudian dalam Kisah 17 ada sebutan lain untuk Sang Pencipta. Kisah 17 ayat 24 berkata, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil buatan tangan manusia. Sebutan lain bagi Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dan Tuhan atas langit dan bumi ini Yesus sebut Bapa. Matius 11 ayat 25 berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Yesus menyebut Bapanya adalah Tuhan langit dan bumi. Artinya Allah Bapa lah yang disebut Tuhan atas langit dan bumi. Karenanya kalau kita kembali ke Wahyu 14 ayat 6 dan 7 tadi, Allah yang dimaksudkan dalam ayat 7 adalah Allah Bapa. Allah dalam pekabaran malaikat pertama bukan Trinitas. Oleh karenanya ayat 7 ini bisa kita baca menjadi, takutlah akan Bapa dan muliakanlah Bapa, karena telah tiba saat penghakimannya Bapa, dan sembahlah Bapa yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Inilah yang harus kita kabarkan. Tapi sayangnya gereja Advent yang sekarang ini tidak kabarkan. Mereka kabarkan kepada gereja yang menyembah Trinitas, Allah Trinitas juga. Tidak ada bedanya. Yang di luar sana sembah Trinitas, lalu gereja Advent keluar untuk apa? Sembahlah Trinitas. Gereja-gereja yang lain bilang apa? Torang sudah sembah. Siapa ngoning suruh-suruh kita sembah?
Ya kan? Katolik bilang, Advent, orang tuh yang ciptakan Trinitas. Kamu ndak usah kabarkan kepada saya untuk menyembah Allah Trinitas lagi. Untuk apa gereja Advent mengabarkan tentang pekabaran malaikat pertama kalau Allah yang dikabarkan adalah Trinitas, sementara di luar sana seluruh gereja sudah sembah Trinitas. Itu namanya sia-sia. Tidak heran perkembangan untuk mengabarkan kebenaran tentang Allah yang benar ini tidak maju. Allah ini hampir dilupakan, sebab yang dikabarkan bukan Dia. Akhirnya apa yang terjadi? Kita sibuk pada hari Sabat. Kita sibuk mengabarkan tentang hari Sabat. Padahal hari Sabat itu adalah untuk menyembah Allah yang benar. Kita tidak kabarkan siapa Allah yang benar. Kita sibuk kabarkan tentang hari Sabat, terus hari Sabat. Bukan salah, benar. Tapi siapa yang disembah pada hari Sabat, harus itu yang utama yang dikabarkan. Itulah yang dipanggil pada pekabaran malaikat pertama. Bisa lihat kenapa Allah Bapa adalah Allah yang hampir dilupakan. Orang sibuk dengan Allah-Allah lain. Karenanya sejak dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, Allah kita adalah Allah Bapa. Dan saat penghakimannya telah tiba, hal ini sudah dinyatakan dalam Daniel. Daniel 7 ayat 9 berkata, sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Siapakah yang disebut yang lanjut usianya yang duduk di atas tahtanya ini? Dan untuk apa dia duduk? Roh Nubuat membantu kita dalam The Great Controversy halaman 479 paragraf 2 atau dalam buku Kemenangan Akhir. Dikatakan di sana, yang lanjut usianya adalah Allah Bapa. Kata pemazmur, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Siapa itu yang disebut Allah? Bapa. Mazmur 90 ayat 2. Dialah sumber segala makhluk dan sumber segala hukum yang akan memimpin penghakiman. Dan malaikat suci sebagai pelayan dan saksi dalam jumlah berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa menghadiri pengadilan besar ini. Jangan heran tadi dikatakan telah tiba masa penghakimannya. Sebab Allah Bapa sudah duduk dan dia akan pimpin pengadilan itu, penghakiman itu. Jadi jelas sekali Roh Nubuat berkata bahwa yang lanjut usianya itu adalah Allah Bapa. Dan perhatikan pemazmur berkata, sebelum semuanya ada, Allah Bapalah Allah. Artinya Allah Bapa sudah ada sebelum semuanya ada. Sebab dialah yang menjadikan segalanya, dialah sumber segala makhluk dan sumber segala hukum. Tidak heran, Bapalah Allah dan tidak ada yang lain. Di luar Bapa tidak ada Allah lain. Dan Allah Bapa duduk di tahtanya untuk pimpin penghakiman. Sebab telah tiba masa penghakimannya. Namun sebelum penghakiman dimulai, seseorang datang. Daniel 7 ayat 13 berkata, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Siapa ini yang seperti anak manusia? Yesus. Yesus Kristus. Daniel melihat Yesus datang kepada yang lanjut usia. Artinya Yesus datang kepada Bapanya. Roh Nubuat membantu kita dalam The Great Controversy halaman 479 paragraf 3. Kedatangan Kristus yang dijelaskan di sini bukanlah kedatangannya yang kedua kali ke bumi. Dia datang kepada yang lanjut usianya di sorga untuk menerima kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan yang akan diberikan kepadanya pada akhir pekerjaannya sebagai perantara. Kedatangan inilah dan bukan kedatangannya yang kedua kali ke bumi yang dinubuatkan akan terjadi pada akhir dari
2.300 hari pada tahun 1844. Ini adalah gambaran Yesus menyelesaikan tugasnya sebagai perantara di bilik suci. Kita perlu ingat ya, dalam Ka'bah itu saat Yesus bertugas di bilik suci, tugasnya pengantara juga. Masih ingat itu pada waktu masih ingat pada waktu Nyonya White melihat penglihatan di akhir 2300, dia lihat sebuah tahta dan di atas tahta itu dua yang duduk, yaitu Bapa dan anaknya. Di situ dia lihat ada dua jenis orang Advent, yang satu yang setia, yang satu duniawi. Mereka berdoa kepada Yesus, Yesus terima dan Yesus menghadap kepada Bapanya. Lalu Bapanya kasih jawab, Yesus kasih kepada yang berdoa. Yesus di bilik suci tugasnya sebagai pengantara. Tetapi begitu dia masuk ke bilik maha suci, dia berperan sebagai imam besar. Tidak hanya mengantarai tapi juga membersihkan. Karena pada waktu upacara Ka'bah, kalau kita minta ampun akan dosa, darah dipercikan ke tirai. 1 kali setahun akan dibersihkan pada waktu imam besar masuk ke bilik yang maha suci. Itu bedanya. Sehingga Yesus pada waktu dia masuk, dia juga membersihkan. Bukan hanya mengantarai tapi membersihkan. Di bilik suci tidak terjadi itu, proses pembersihan. Nah, proses yang di bilik suci ini berakhir. Dia akan masuk. Nah, itulah yang digambarkan Daniel dalam pasal 7 tadi. Penglihatan itu menyatakan Yesus berpindah dari bilik suci ke bilik maha suci yang terjadi di tahun 1844. Itulah sebabnya dikatakan telah tiba masa penghakimannya. Sebab sejak 1844 sampai sekarang disebut apa? Hari pendamaian atau pemeriksaan. Penghakiman pemeriksaan. Saat ini terjadi itu. Makanya kita harus kabarkan kepada dunia. Takutlah akan Bapa sebab dialah yang memimpin penghakiman. Saat ini penghakimannya sedang berjalan. Kamu jangan takut sama Trinitas. Yang pimpin penghakiman bukan Trinitas. Yang pimpin Bapa. Lalu yang menjadi pengantara untuk membela kita siapa? Anaknya. Ini yang harus kita kabarkan kepada dunia. Ya, bukan yang serupa dengan dunia. Jadi, hanya ada satu Allah, yaitu Allah Bapa, dan Dia punya anak yang bernama Yesus Kristus. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan hal ini. Allah Bapa dan anaknya adalah dua individu yang berbeda. Ini salah satu pentingnya kita ulang atau kita pelajari, supaya kita ingat yang namanya Allah itu adalah satu, yaitu Bapa. Tapi Dia punya anak, namanya Yesus. Dan Yesus karena anak daripada Bapa yang adalah ilahi, alamiahnya sama, alamiah ilahi. Nah, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah Bapa lah sang pencipta. Ingat tadi di awal-awal ya, ayat-ayat menyatakan bahwa Dialah yang membentuk kita, menciptakan kita. Nah, bagaimana Allah Bapa menciptakan? Melalui anaknya. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kalau hanya baca ayat ini, ada berapa yang menciptakan? Kalau hanya baca ayat ini. Hanya satu. Siapa Dia? Yesus. Ya. Iya kan? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Dalam Dialah diciptakan segala sesuatu. Ya. Padahal Bapa bilang, saya ini yang menciptakan. Tapi Dia menciptakan melalui anaknya. Ya. Jadi jelas sekali Alkitab menyatakan bahwa Yesuslah yang menjadikan segala sesuatu, karena memang oleh Yesus Allah Bapa menjadikan segalanya. Nah,
Ada kata yang menarik di sini yang orang suka jadikan dasar. Kata yang sulung. Kata yang sulung ini atau dalam bahasa Inggris firstborn, dalam bahasa Inggris ya, firstborn menurut penjelasan pendeta Gereja Advent menyatakan keunggulan. Jadi yang sulung di sini bukan menyatakan keturunan tapi keunggulan. Ya. Perhatikan penjelasan seorang pendeta Advent yang terkenal. And let me pick those up and read them. Colossians 1, verse 13 to 17. He is the image of the invisible God, that's Jesus Christ, the firstborn over all creation. Firstborn there is an interesting word. You know, David was considered the firstborn of Jesse, but he was actually the seventh-born son of Jesse. So the firstborn is the one who has preeminence. Christ is preeminent over all of creation. It's an interesting Greek word. Firstborn, not in the sense of lineage, not in the sense of the first who was born in the world, but firstborn had the title, had the privileges of the Father, received the inheritance. So Jesus is the preeminent one. He has the title deed. He is the one who has the inheritance over all creation. For by him, that is Christ, all things were created that are in heaven and that are on earth. Saya rangkumkan. Berdasarkan penjelasan pendeta tersebut yang bernama Mark Finley, saya yakin banyak umat Advent di dunia ini yang kenal siapa Mark Finley. Sudah beberapa kali datang ke Indonesia. Kata firstborn menurut dia bukan berarti garis keturunan atau lineage, tetapi lebih kepada keunggulan, preeminent. Bahwa Yesus disebut yang sulung atau firstborn adalah untuk menyatakan keunggulannya di atas segala ciptaan yang menerima warisan dari Bapa. Sederhananya, Mark Finley hendak meyakinkan umat bahwa Yesus bukan anak yang sesungguhnya. Istilah yang sulung hanya kiasan dan dasar yang sang pendeta gunakan adalah Tuhan menyatakan Daud adalah anak sulung. Padahal Daud adalah anak yang ketujuh dari bapaknya. Mari kita baca ayatnya. Mazmur 89 ayat 28. Aku pun juga akan mengangkat dia, yaitu Daud, menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Inilah dasarnya, bahwa Daud diangkat menjadi anak sulung. Padahal Daud anak ketujuh, bukan anak sulung. Demikian juga ini diaplikasikan kepada Yesus, supaya menyatakan keunggulannya, sebab di sini Daud diangkat menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Jadi konsep diangkat anak sulung ini bagi mereka adalah keunggulan, ya, keunggulan. Nah, apakah benar demikian? Tentu tidak. Mark Finley tidak berbicara berdasarkan Alkitab. Perhatikan Alkitab berkata dalam Mazmur 89 ayat 28 ini. Allah berkata apa? Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung. Daud disebut anak sulung karena pengangkatan, bukan karena diperanakkan. Tapi Yesus bukan diangkat, tapi diperanakkan. Ingat kembali ayat-ayat ini. Mazmur 2 ayat 7 berkata, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dan ayat ini dua kali diulang oleh Paulus dalam Ibrani 1 ayat 5 dan Ibrani 5 ayat 5. Dan dia berbicara tentang Kristus. Artinya Mazmur 2 ayat 7 ini adalah nubuatan tentang Yesus. Bahwa suatu waktu akan dinyatakan kepada dunia ini ada anak yang Bapa peranakkan, yang menjadi juru selamat kita. Ya. Jadi Tuhan adalah Bapa, Kristus adalah anak yang Bapa peranakkan. Inilah dasarnya Yesus disebut yang sulung, karena Bapa peranakkan dia. Yesus bukan diangkat menjadi sulung, tapi karena Bapa peranakkan. Karenanya beda kondisi Daud dengan kondisi Yesus.
Itu sebabnya penjelasan pendeta Mark Finley tadi tidak selaras dengan Alkitab. Itu berdasarkan hikmatnya. Inilah pentingnya mengenal Bapa dan anaknya. Hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus. Jika Yesus dan Daud sama-sama diangkat menjadi yang sulung, maka bukan hanya satu yang sulung, tapi ada beberapa. Sama seperti Nyonya White jelaskan dalam tulisannya, bukan anak berdasarkan ciptaan. Kalau ciptaan banyak yang ciptakan, malaikat diciptakan, Adam diciptakan. Kalau Yesus juga ciptaan, berarti tidak bisa disebut anak tunggal, anak sulung, karena yang diciptakan banyak. Yang disebut anak Allah ciptaan itu ada malaikat dan Adam. Kalau disebut anak adopsi juga banyak, karena anak adopsi adalah kita semua, umat-umat yang percaya. Umat-umat percaya ini diangkat sebagai anak Allah, diadopsi. Kalau Yesus dianggap sebagai anak adopsi, berarti tidak bisa disebut anak tunggal. Satu-satunya cara Yesus anak tunggal adalah karena dia diperanakkan. Nah sekarang dia mau disamakan dengan Daud, dianggap sulung karena diangkat. Berarti bukan tunggal juga, ada yang lain sama-sama sulung dengan dia. Ya. Bisa lihat, tapi kita tahu kenapa mereka menjelaskan demikian. Karena itu adalah doktrin Trinitas. Bagi Trinitas mereka tidak percaya Yesus keluar dari Bapanya. Kita akan lihat nanti penjelasan sang pendeta mengenai hal itu. Jadi, Allah menjadikan segalanya melalui anaknya. Paulus tekankan lagi dalam Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya. Kalau kita mau ganti istilahnya, oleh anaknya Bapa telah menjadikan alam semesta. Sebab dia di sini adalah Yesus dan Allah adalah Bapa. Jadi yang menciptakan segalanya, yang menciptakan alam semesta adalah Allah Bapa melalui anaknya. Hanya dua yang menjadikan segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu termasuk manusia. Karenanya, tidak heran Roh Nubuat menuliskan yang berikut ini. Dalam Spiritual Gifts volume 3 halaman 33 paragraf 2. Yang tadi sudah dibaca dalam acara rumah tangga. Saya puji Tuhan karena bacaan rumah tangga dengan pekabaran pada pagi hari ini serupa. Roh Nubuat berkata, setelah bumi diciptakan dan binatang-binatang di atasnya, siapa? Bapa dan anak melaksanakan tujuan mereka. Siapa mereka ini? Bapa dan anak yang dirancang sebelum kejatuhan setan untuk menjadikan manusia menurut gambar mereka sendiri. Gambar siapa? Bapa dan anak. Ini yang Roh Nubuat nyatakan. Adalah Allah Bapa dan anaknya yang merancang penciptaan manusia menurut gambar Bapa dan anak. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita? Bapa. The Spirit of Prophecy volume 1 halaman 24 paragraf 2. Mereka bekerja bersama dalam penciptaan dunia dan segala makhluk hidup di dalamnya. Dan sekarang Allah berkata kepada anaknya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa kita ini? Bapa dan anaknya. Karena Bapa dan anak yang merencanakan, Bapa dan anak yang punya gambar. Ya. Allah Roh punya gambar. Punya rupa? Tidak ada. Ya. Kalau setan ada gambar dan rupanya, dia menyamar untuk disembah. Tapi yang namanya Allah Roh tidak ada rupa, tidak ada gambar. Atau Roh Kudus, ada rupa, ada gambar? Tidak ada. Yang punya gambar dan rupa hanya Bapa dan anak. Ya. Yang merancang penciptaan manusia adalah Bapa dan anaknya. Dan melaksanakan rancangan tersebut adalah Bapa melalui anaknya. Hanya dua oknum yang merancang dan dua yang melaksanakan penciptaan manusia. Jadi Allah yaitu Bapa yang mengajak anaknya untuk menjadikan manusia. Dalam bahasa Inggris lebih cocok ya, let us. Ya, let us. Mari kita. Bapa ajak anaknya.
Supaya lebih melihat lagi hubungannya, kita sandingkan kedua kalimat tadi. Ya, roh nubuat menjelaskan dirinya sendiri dengan jelas, dikatakan bahwa Allah, yaitu Bapa dan anaknya, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Bapa dan anaknya. Allah itu adalah Bapa dan anaknya adalah Kristus. Karenanya saat membaca Kejadian 1 ayat 26, jangan ingat omongan para pendeta Trinitas. Jangan. Karena mereka bukan kebenaran. Kebenaran adalah Alkitab dan juga roh nubuat. Saat membaca Kejadian 1 ayat 26, ingat penjelasan Alkitab dan roh nubuat yang menyatakan bahwa Bapa yang menjadikan segala sesuatu oleh anaknya. Dan Bapa serta anak merencanakan penciptaan manusia yang dijadikan menurut gambar Bapa dan anaknya. Dan Bapa yang ajak anak, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar kita dua. Hanya satu Bapa yang ilahi dan hanya satu anak yang ilahi, sebab dia diperanakan Bapa yang ilahi, tidak ada yang lain. Perhatikan cara Allah menggambarkannya kepada manusia, supaya manusia memahami tentang hubungan Bapa dan anaknya. Patriarchs and Prophets halaman 154 paragraf 1. Melalui lambang dan janji, Allah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, Galatia 3 ayat 8. Dan iman Abraham tertuju kepada penebus yang akan datang. Kata Kristus kepada orang Yahudi, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Yohanes 8 ayat 56. Domba jantan yang dikorbankan sebagai pengganti Ishak melambangkan anak Allah yang akan dikorbankan sebagai pengganti kita. Pada waktu manusia dijatuhi hukuman mati oleh sebab pelanggarannya terhadap hukum Allah, Bapa sambil memandang kepada anaknya berkata kepada orang berdosa, hiduplah karena aku telah mendapat satu tebusan. Bapa kasih penghiburan sama kita sambil memandang kepada anaknya, bahwa dia telah mendapatkan jalan keselamatan. Saya sudah punya, ini anak saya ini. Untuk gantikan kamu, yang kamu mati, tapi nanti anak saya sebagai tebusannya. Jadi pengalaman Abraham diperintahkan untuk mengorbankan anaknya, yaitu Ishak, merupakan gambaran bagaimana Allah mengorbankan anaknya. Gambaran Abraham mengorbankan Ishak adalah gambaran Bapa mengorbankan anaknya sebagai pengganti kita. Domba jantan tersebut adalah lambang Yesus yang mati gantikan Ishak atau kita. Nah, coba renungkan penjelasan roh nubuat berikut ini tentang perasaan Bapa yang Bapa coba gambarkan melalui Abraham. From Eternity Past halaman 92 paragraf 2. Ishak berbaring tertidur lelap, tidak terganggu dan tidak bersalah. Sejenak ayahnya memandang wajah putranya yang tersayang. Ingat, ini anak satu-satunya yang dia dapat di masa tuanya. Lalu berbalik dengan gemetar. Dia pergi ke Sarah yang juga sedang tidur. Haruskah dia membangunkannya? Dia ingin mencurahkan isi hatinya kepadanya dan berbagi dengan dia tanggung jawab yang mengerikan ini. Tapi dia tahan. Ishak adalah sukacita dan kebanggaan Sarah. Kasih ibu dapat menolak pengorbanan. Seandainya Abraham kasih bangun Sarah dan menceritakan rencana itu, mau jadi itu? Tidak mau jadi itu. Tapi Abraham tahan supaya manusia yang sudah mulai melupakan Allah ini ingat akan Bapa. Bagaimana Bapa punya perasaan mau korbankan anaknya. Itulah yang dirasakan Abraham. Gemetar dia mau tahan. Kalau dia kasih tahu gagal ini. Tapi dia turut akan Allah, dia tahan. Dia tidak ceritakan kepada istrinya. Kemudian, suara hati nurani, halaman 201 paragraf 1. Berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu.
Tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kata-kata meluluhkan hati ini, Bapa, menusuk hatinya yang mengasihi. Dan sekali lagi ia berpikir, oh seandainya aku yang sudah tua boleh mati menggantikan Ishak. Ini semua Tuhan nyatakan kepada kita melalui hambanya, Nyonya White, supaya kita bayangkan bagaimana perasaan Bapa hendak mengorbankan anaknya. Dia kasih kepada kita pelajaran supaya kamu mengerti bagaimana saya dengan anak saya ini punya hubungan yang begitu erat, karena ini bukan anak kiasan, ini bukan anak metafora, ini anak saya. Bayangkanlah itu dengan peristiwa Abraham yang dia mau korbankan anak tunggal yang dia terima di masa tua, sekarang dia mau korbankan berat. Ya. Dan kalau kita baca Roh Nubuat dikatakan Abraham dan Ishak membangun mezbah, mereka sama-sama taruh kayu, bikin persiapan untuk korban. Dengan bibir gemetar dan suara yang bergetar, Abraham berkata kepada Ishak bahwa dialah korbannya. Ishak sudah besar, dia bisa tolak. Tapi Roh Nubuat katakan apa tentang dia? Dengan ketakutan dan keheranan, Ishak mengetahui nasibnya. Tetapi dia tidak memberikan perlawanan. Dia bisa melarikan diri jika dia mau. Lelaki tua itu yang kelelahan dengan perjuangan selama 3 hari yang mengerikan itu tidak mungkin menentang kehendak pemuda yang kuat. Ishak tahu dia kuat, bapaknya lemah, tidak mungkin bapaknya bisa tahan dia. Tapi apa? Ishak telah dilatih sejak kecil untuk sedia menurut. Tidak heran, Bapa berkata kepada anaknya apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bisa lihat gambaran Bapa dan anak digambarkan melalui Abraham dan Ishak. Ishak juga bukan anak yang keras kepala, ya, tapi dia anak yang penurut. Dan karena tujuan Allah dibuka di hadapannya, ia menyatakan penyerahan yang rela. Dia berbagi dalam iman Abraham dan dia merasa terhormat dipanggil dalam memberikan hidupnya sebagai persembahan kepada Allah. Dia tidak lawan, dia mengerti kehendak Allah dalam hidupnya. Supaya kita mengerti bagaimana perjanjian antara bapa dan anaknya dalam melaksanakan rencana keselamatan, tidak ada yang saling paksa. Bapa dengan rela mengaruniakan anaknya, anak juga dengan rela menjadi korban pendamaian bagi kita. Pekabaran tentang Abraham dan Ishak perlu direnungkan agar Allah yang hampir dilupakan ini kita ingat kembali dan kita kabarkan siapa itu Allah yang benar. Bisa lihat gambaran pergumulan pelaksanaan rencana keselamatan ini. Tidak mudah untuk menyerahkan anak yang sesungguhnya. Baik Abraham dan Ishak keduanya bergumul keras, namun iman mereka menguatkan penurutan mereka. Melalui pengalaman Abraham dan Ishak, Allah tidak hanya menjelaskan bagaimana begitu besar kasih-Nya kepada kita umat manusia, tapi bahwa Bapa dan anak adalah Bapa dan anak yang sesungguhnya. Masakan lambangnya adalah Bapa dan anak yang sesungguhnya, yaitu Abraham dan Ishak. Lalu kegenapannya Bapa dan anak yang metafora atau kiasan. Oh, Yesus bukan anak Allah yang sebenarnya, dia hanya metafora, dia hanya kiasan saja untuk rencana keselamatan. Ya, dia disebut anak karena nanti dalam rencana keselamatan Allah akan menyaruniakan anaknya. Jadi supaya dikatakan ada anak, oh dia disebut anak. Sementara lambangnya Abraham dengan Ishak yang adalah bapa kandung dari Ishak, Ishak anak kandung dari bapa. Lambangnya anak yang sebenarnya, masa kegenapannya yang bermain peran atau kiasan saja. Bisa lihat doktrin Trinitas punya kerusakan, bukan hanya menghujat tapi menghina rencana keselamatan yang Allah buat. Allah suruh Abraham untuk korbankan Ishak bukan main-main. Dia mau ajar kita bagaimana perasaannya sebagai bapa, mau menyerahkan anaknya yang sesungguhnya. Dia mau tunjukkan bagaimana perasaan anaknya juga bergumul untuk menanggung itu penderitaan. Tapi orang lain buat cerita yang lain.
doktrin Trinitas membuat tidak nyambung antara lambang dengan kegenapannya. Nah, perhatikan penjelasan Pendeta Mark Finley berikut ini. Now, some people have the idea that Christ came forth from the Father. You know, that he was like only begotten of the Father. The word only begotten is a Greek phrase, monogenes. It means one of a kind. Christ is the unique one. It's not that there was a time he was not. But if you say that there was a time that Christ was not, and he came forth from the Father, that means that Christ is limited in time, because there was a point that he was not. If you say that, that means he didn't exist longer than he existed, because eternity in the past is infinite. So that means that he could not offer eternal life for us, because he doesn't have eternal life. He was not eternal. So the gospel and creation are very much linked. Christ created us, therefore, as the eternal Christ who brought life into existence, he is the only one in the universe who has the right to redeem us. Do away with creation, you really impact the gospel. Saya jelaskan kembali apa yang dia bilang. Pendeta Mark Finley hendak menyanggah pernyataan Alkitab yang kita kabarkan bahwa Yesus keluar dari Bapa, came forth atau brought forth, atau dalam istilah lain katakan begotten, yang artinya diperanakan. Beliau menjelaskan bahwa kata begotten artinya unik, tidak ada duanya, dan bukan diperanakan. Sebab jika Yesus diperanakan, maka ada masa dia tidak ada, lalu dia keluar dari Bapa. Itu artinya menurut Finley, Yesus terbatas dalam waktu, limited in time kata dia. Sebab ada masa di mana Yesus tidak ada, sementara kekekalan artinya tidak terbatas dengan waktu. Karenanya, Yesus tidak dapat menawarkan hidup kekal kepada kita jika dia lahir dari Bapa. Sebab dia tidak punya hidup yang kekal dalam dirinya. Yesus tidak kekal menurut dia. Kalau Yesus dikatakan lahir dari Bapa, itu namanya dia terbatas dalam waktu, dia tidak punya hidup kekal, dan karenanya Yesus tidak kekal. Itulah penjelasan Pendeta Finley tadi mengenai kalau Yesus dikatakan keluar dari Allah. Jadi berdasarkan penjelasan diri sendiri tadi, Finley tidak menerima bahwa Yesus diperanakan Bapa. Oleh sebab itu Mark Finley berkata, penciptaan dan Injil berhubungan. Betul, tidak salah itu. Kristus yang kekal menciptakan kita, betul. Yang memberikan hidup yang kekal, benar. Karenanya dialah satu-satunya di alam semesta ini yang berhak untuk menebus kita, betul. Ya. Dia yang menciptakan, dia yang menebus, tapi berdasarkan rencana keselamatan atas kesepakatan dengan Bapanya. Yesus yang minta kepada Bapanya, sayalah menjadi korban pendamaian. 3 kali dia minta kepada Bapanya, nanti yang ketiga baru Bapanya setuju. Nah, apakah penjelasan Mark Finley tadi Alkitabiah dan selaras dengan roh nubuat? Oh tidak. Ya. Terima kasih Anti. Tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Saudara mau terima atau tidak, senang atau tidak senang, tapi penjelasan yang namanya Pendeta Mark Finley tidak Alkitabiah. Bukan saya yang bilang, tapi Alkitab dan roh nubuat yang nyatakan. Contoh, Mark Finley menyatakan bahwa jika Yesus diperanakan, maka Yesus tidak kekal. Sebab yang kekal artinya tidak punya awal. Sementara Yesus punya awal, yaitu saat dia diperanakan. Alkitab berkata lain. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 11 dan 12, serta 21 dan 22, dikatakan makhluk hidup itu mempunyai keturunan menurut jenisnya. Ya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dan mempunyai keturunan menurut jenisnya. Jadi kalau kita manusia punya keturunan, jenisnya apa? Manusia. Di luar ada pohon mangga, dia punya buah mangga, kalau ditanam bijinya tumbuh apa lagi? Mangga lagi. Itu Tuhan yang tetapkan. Ya. Oleh sebab itu saat Allah mempunyai anak, anaknya menurut jenisnya, yaitu jenis ilahi. Kemudian Allah menciptakan bukan dari yang ada, tapi dari yang tidak ada atau tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 3. Karenanya memperanakan tidak sama dengan menciptakan.
Ya. Lalu tentang hidup kekal, Allah Bapa memberikan hidup yang dalam dirinya kepada anaknya. Yohanes 5 ayat 26. Kapan itu? Pada waktu Bapa memperanakan anaknya. Ya. Jadi hidup dalam Yesus sama dengan hidupnya Bapa. Karena keluar dari Bapa, hidup yang sama dimiliki oleh anaknya. Jadi kalau dibilang karena lahir dari Bapa tidak punya hidup kekal dan karenanya tidak kekal, itu hikmat manusia namanya. Alkitab tidak berkata begitu. Ya. Lalu Allah Bapa karuniakan hidup yang kekal kepada kita melalui anaknya. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Barang siapa memiliki anak, memiliki hidup. Tapi siapa yang tidak pilih anak, tidak memiliki hidup. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata juga yang ini. Perhatikan. Kerinduan segala zaman, buku pertama, bab 1, halaman 15, paragraf 1. Segala sesuatu diterima Kristus dari Allah, tapi ia menerima untuk kemudian memberi. Ya. Kadang-kadang orang baca tidak diperhatikan. Kita harus perhatikan yang kita baca. Segala sesuatu diterima Kristus dari Allah. Siapa Allah ini? Bapa, sebab Bapa sumber segalanya. Kristus menerima segala dari Bapanya, tapi dia terima bukan untuk diri sendiri. Dia untuk memberi. Demikianlah di istana sorga dalam pelayanannya kepada semua makhluk. Perhatikan, oleh putra yang kekasih, siapa dia? Yesus, hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya. Melalui putra itu hidup tersebut kembali pula dalam rupa puji-pujian dan pelayanan gembira. Gelombang kasih yang meluap-luap kepada sumber besar dari semuanya. Sumber besar ini siapa? Bapa. Jadi pernyataannya dia tidak alkitabiah dan tidak sesuai dengan Roh Nubuat. Meskipun Yesus anak yang dilahirkan Bapa, tapi hidup Bapa mengalir melalui anaknya, melalui Yesus. Dengan sendirinya Yesus punya hidup yang kekal? Punya. Melalui dialah kita terima itu semuanya yang dari Bapa. Ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, hati-hati dengan ajaran yang tidak alkitabiah dan tidak selaras dengan Roh Nubuat. Meskipun seorang Mark Finley yang ajarkan, dia bukan juru selamat saya. Ya, ingat baik-baik itu. Mark Finley bukan juru selamat saya. Juru selamat saya adalah Yesus. Kalau ajaran Mark Finley tidak selaras dengan ajaran Yesus dan kesaksian Yesus, saya tolak. Dia sama-sama manusia dengan saya yang butuh keselamatan. Tapi kita sebagai manusia lupa bahwa manusia berdosa ini tidak bisa dipuji. Ingat penunggu pagi ya, jangan memuji manusia berdosa. Nanti jadi sombong dia. Dan sombong adalah dosa. Mari kita biasakan untuk tidak memuji sesama manusia yang berdosa. Gak ada guna. Yang kita puji adalah Yesus Tuhan kita. Nah, mengapa Mark Finley ajarkan yang demikian? Sebab dia mau yakinkan seluruh umat gereja Advent akan hal yang berikut ini. Yang terdapat dalam pelajaran Sekolah Sabat kuartal 2 tahun 2023 tanggal 11 Mei yang lalu. Sudah pernah saya singgung secara singkat di WA, tetapi Sabat pagi ini perlu ditekankan supaya umat memahami, apalagi kita sudah mendekati Bible Camp. Pekabaran-pekabaran non-trinitas kita harus kumandangkan. Mark Finley tulis ini pekabaran dari Mark Finley. Dia katakan, Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang sama yang menebus kita. Betul? Betul. Ya. Makanya harus pahami baik-baik, hati-hati kita kalau tidak pahami baik-baik. Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang sama yang menebus kita. Siapa Allah itu? Bapa. Bagaimana dia menebus? Melalui anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya. Jadi kalau dikatakan Allah yang menciptakan kita, betul dia pencipta kita. Dia yang menebus kita, betul dia yang menebus kita. Tapi perhatikan, Allah yang berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, sesuai Kejadian 1 ayat 26, adalah dia yang sama yang di kayu salib berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Benar atau salah? Salah.
Bukan itu yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan, ya. Bisa lihat bagaimana kebenaran dengan kepalsuan dicampur, umat jadi bingung. Dan karena yang menjelaskan seorang yang sudah senior dan bahkan katanya pakar, umat terima saja. Kalau kita ikuti pekabaran dalam YouTube, penjelasan tentang Sekolah Sabat Triwulan 2 tahun 2023, khususnya ajaran hari Kamis ini, tidak ada kita akan dengarkan mengenai ini diulang. Mengenai kutipan ini. Mereka coba jelaskan yang tadi. Seperti yang dijelaskan oleh pendeta Mark Finley. Bahwa Yesuslah yang menciptakan, Yesuslah yang layak menebus kita. Itu akan menuntun kita kepada ini. Kalau Yesus yang menciptakan, Yesus yang menebus kita, tidak heran. Yesuslah yang berkata, baiklah kita menjadikan manusia. Dan Yesus juga yang berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Demikianlah mereka susun jalan-jalan supaya kita terima ajaran yang salah ini. Saya coba ikuti beberapa, tidak ada dijelaskan ini. Kalimat ini dibaca pun tidak. Tapi penjelasan mengenai Yesus yang menciptakan dan dialah yang layak untuk menebus kita diajarkan. Supaya secara tidak langsung tanpa kita sadari kita dituntun untuk menerima kalimat ini. Bisa lihat itu? Cara-cara yang salah ini. Ya. Siapa yang berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita? Bapa yang berkata demikian. Siapa yang berkata, Eli, Eli, lama sabachthani? Anaknya yang bilang. Bapa dan anak satu individu atau dua individu berbeda? Dua individu berbeda, bukan satu yang sama. Dengan kalimat ini, orang bisa berpikir bahwa Bapa dan anak satu individu yang sama. Ajaran ini bisa menuntun kepada namanya unitarianisme atau modalisme. Saat ini Allah, besok jadi Yesus, besok jadi Roh. Ya. Hati-hati dengan ajaran yang tidak selaras dengan Alkitab dan Roh Nubuat. Karenanya penting sekali untuk mengenal siapa yang Alkitab nyatakan, agar jangan disesatkan oleh guru-guru teologi yang andalkan hikmatnya dan menggunakan dasar yang salah, yaitu dasar Trinitas. Sedihnya ajaran Mark Finley ini sudah disebarkan di seluruh gereja Advent yang sekarang ini melalui pelajaran sekolah Sabat. Secara tidak sadar umat dituntun kepada jalan yang salah. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut dari Bible Echo Mei 29 tahun 1899 paragraf 1. Siapa yang mampu menggambarkan adegan terakhir kehidupan Kristus di bumi, pemeriksaannya di ruang pengadilan dan penyalibannya? Siapa yang menyaksikan pemandangan ini? Alam semesta, Allah Bapa, setan dan para malaikatnya. Setan bersama pengikutnya turut menyaksikan. Lalu di mana Allah Roh? Tidak ada. Sebab itu hanya sebutan ciptaan manusia berdasarkan konsili. Bahkan Roh Kudus pun tidak disebutkan dalam kutipan ini. Yang menyaksikan penyaliban Yesus adalah Allah Bapa, alam semesta, dan setan dengan para pengikutnya. Tulisan ini ditulis tahun 1899 atau setahun setelah terbitnya Kerinduan Segala Zaman. Dan ini adalah bukti bahwa Nyonya White belum berubah dan tidak berubah. Ya. Dia tetap non-trinitas. Ini bukti bahwa Bapa dan Anak adalah dua individu yang berbeda. Satu dalam penyaliban, satu sedang menyaksikan. Ya. Masing-masing punya peranan sesuai rencana keselamatan. Ingat juga yang berikut ini, The Desire of Ages halaman 753 paragraf 4. Dikatakan, dalam keadaan gelap hadirat Allah disembunyikan. Ia menjadikan kegelapan itu kemahnya dan menyembunyikan kemuliaannya dari mata manusia. Allah dan malaikat-malaikatnya yang suci berada di sisi salib itu. Sang Bapa bersama-sama dengan anaknya. Meskipun demikian hadiratnya tidak dinyatakan. Seandainya kemuliaannya memancar dari awan, maka setiap manusia yang memandangnya akan dibinasakan. Dan pada saat yang menakutkan itu, Kristus tidak boleh dihiburkan dengan hadirat Bapa. Ia sudah mengirik apitan air anggur sendirian, dan dari segala bangsa itu seorang pun tiada sertanya. Bapa tidak bisa bikin apa-apa. Menghibur pun tidak bisa.
sebab sang anak berdasarkan rencana keselamatan harus menanggungnya sendirian. Tapi Bapa duduk-duduk tenang-tenang di sorga? Tidak. Bapa ada hadir di samping kayu salib itu. Apakah Bapa berbicara? Tidak. Sedikit informasi supaya jangan kita terpengaruh dengan film juga ya. Ada film yang namanya Passion of Christ, sudah lama, sudah tahu saya rasa banyak yang sudah nonton. Coba ingat mengenai Bapa. Apa yang salah di film itu mengenai Bapa? Terima kasih. Ada air mata terjatuh dari langit, dari atas jatuh. Begitu kena dunia ini terjadilah gempa bumi. Bapa bukan di atas, Bapa di samping salib. Bapa bersama-sama dengan anaknya. Tapi Bapa tidak bicara. Dia tidak bisa hibur anaknya. Dan ingat, arti kata Eli Eli Sabachthani adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kepada siapa Yesus katakan kalimat ini? Kepada Bapanya. Yesus bukan berkata kepada dirinya sendiri, tetapi kepada Bapanya. Sebab dia tahu Bapanya adalah Allahnya. Tapi Bapa meski ada di samping Yesus tidak dapat menjawab. Dengan Bapa di samping Yesus, dengan tidak berkata-kata, Bapa seakan-akan bilang kepada anaknya, aku di sini nak, tapi aku harus siap, kamu juga harus siap menjalani apa yang kita sepakati bersama. Kamu harus jalani nak. Saya tidak bisa bikin apa-apa. Ini kesepakatan kita untuk menebus manusia yang berdosa ini. Karenanya ingat saat membaca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa ada di samping anaknya. Dan saat baca ini ingat, kita bisa ganti menjadi, karena begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini, sehingga Bapa telah mengaruniakan anaknya yang Bapa peranakan, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang seperti ini tidak ada duanya, tidak ada yang lain. Hanya ada satu Allah yang seperti ini, yaitu Bapa. Dialah Allah yang hampir dilupakan. Itulah sebabnya tugas kita untuk kabarkan pekabaran malaikat pertama, agar semakin banyak manusia yang mengenal Allah Bapa dan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, oleh mengaruniakan anaknya yang sesungguhnya, anak yang Bapa peranakan, agar kita selamat. Jangan dengar itu ajaran para pendeta yang tidak bertanggung jawab, yang tidak sesuai Alkitab dan nubuat. Ikut ajaran Alkitab. Saya rindu bertemu dengan Bapa. Bagaimana dengan saudara? Tetap setia dalam anaknya. Kita pasti berjumpa dengan Bapa. Kita lihat mukanya. Dan sebelum berdoa, saya mau kita bernyanyi lagu yang mengingatkan kita akan Bapa. To
Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah sumber segalanya, Allah yang maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Pada sabat pagi yang indah ini kami bersyukur melalui pekabaran firman-Mu dan tulisan roh nubuat, kami diingatkan akan Engkau ya Bapa. Allah yang hampir dilupakan. Banyak orang menyebut kata Allah, tapi mereka tidak tahu siapa Allah itu. Dan karenanya penting bagi kami untuk mengenal dan teristimewa menjadi bagian hidup kami oleh kehadiran anak-Nya. Dan dengan itu kami dapat diberi kuasa untuk mengabarkan Allah yang benar kepada dunia. Sebab dunia menyembah Allah yang salah, bahkan gereja Advent yang sekarang ini pun sudah turut kepada penyembahan yang salah. Tuhan campur tangan agar kami semua umat-umat Tuhan dengan giat untuk mengabarkan pekabaran malaikat pertama, agar semakin banyak umat yang kembali kepadamu ya Bapa. Sebab begitu besar kasih-Mu sehingga Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepada anak-Mu tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Engkau rindu untuk berkumpul bersama kami semua ciptaan-Mu. Dan karenanya biarlah kerinduan yang sama menjadi bagian kami. Biarlah mulai sabat ini terjadi pembaharuan dalam hidup kami sebagai kelompok, sebagai keluarga, sebagai pribadi. Agar sungguh-sungguh menyembah Allah yang benar dan tinggal dalam anak-Nya serta mengabarkan kepada dunia. Tolong kami ya Bapa dalam kelompok ini, tolong kami dalam upaya kami mengabarkan kebenaran dalam minggu-minggu ke depan ini. Rencana pertemuan kami di beberapa tempat Engkau kiranya yang pimpin. Campur tangan agar semuanya boleh menjadi pembaharuan, sukacita, bahkan pertobatan. Hanyalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Jauhkanlah halangan rintangan, tolong agar berjalan dengan baik dari tempat ke tempat yang lain. Dan biarlah menjadi goncangan di negeri ini sehingga semakin banyak yang bertobat. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih-Mu. Terima kasih ya Yesus atas pengorbanan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.